Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almira Syarifah dari kelas B semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester Al-Islam Kemuhammadiyahan. Bab yang pertama mengenai pembaharuan Islam. Pembaharuan dalam Islam bukan dalam hal menyangkut dasar atau fundamental ajaran Islam. Artinya bahwa pembaharuan Islam bukan dimaksudkan untuk mengubah, memodifikasi atau merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman, melainkan lebih terkait dengan penafsiran terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan semangat zaman. Faktor gerakan pembaharuan dalam sejarah Islam didorong oleh ajaran Islam itu sendiri, yaitu ketika pengamalan ajaran Islam telah mengalami pergeseran dari sumber utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara itu, cepatnya kemunculan gerakan pembaharuan Islam tersebut dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu dari ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam mendorong untuk melakukan pembaharuan, seperti yang terdapat dalam hadis yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap 100 tahun orang yang akan memperbarui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3740. Dari hadis tersebut berarti bahwa gerakan pembaruan dalam Islam tidak akan pernah berhenti dilakukan oleh suatu kelompok umat Islam hingga kehidupan dunia ini tidak ada lagi. Ajaran Islam tentang ketauhidan telah bercampur dengan kemusyrikan atau ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Faktor yang kedua ialah faktor eksternal yang melatar belakangi adanya satu tindakan dalam pembaruan Islam, khususnya masa modern. Menurut klaim Barat, gerakan Islam yang muncul pada masa modern dipengaruhi oleh Barat. Pengaruh ini tampak pada tekanan tema-tema pembaruan yang diusungnya. Dalam hal ini, modernisasi dalam bidang pendidikan, politik, perdagangan, kebudayaan, dan teknologi dalam kehidupan umat Islam terus dilakukan untuk respon atas kehadiran Barat di dunia Islam. Selain pembaruan yang dianjurkan Rasulullah, juga dapat dilihat bahwa adanya keterpurukan kaum muslim Indonesia dalam beberapa bidang tersebut. Sehingga kedua faktor tersebutlah yang memicu betapa pentingnya sebuah pembaruan bagi Islam di era modern, terkhususnya di Indonesia. Para tokoh pembaharuan Islam berusaha menggerakkan umat Islam untuk memperbaharui kehidupan serta mendorong umat Islam untuk mengusir dominasi bangsa Barat di negara-negara Islam seperti Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Said Ahmad Khan. Materi yang kedua adalah tentang memahami latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada 18 November 1912 yang bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar berasaskan Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah jelas bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang sudah pasti menjunjung dan menegakkan Islam di Indonesia dengan pemikiran pembaharuannya dan modernisasi yang bertujuan jelas tercantum dalam anggaran dasarnya yang berbunyi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan begitu, seluruh masyarakat muslim yang ada di Indonesia dapat menjalankan ajaran Islam yang sesungguhnya sesuai dengan syariat, terutama syariat Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi seluruh umat muslim. Berikut adalah faktor-faktor yang melatar belakangi didikannya Muhammadiyah. Yang pertama, faktor subjektif. Berdirinya Muhammadiyah berupa kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, yaitu keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Baginya, ayat-ayat Al-Quran harus diamalkan seperti terekspresi dalam surat Al-Ma'un. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dalam surat Al-Ma'un merupakan perintah terhadap umat Islam untuk merealisasikan kepedulian sosial melalui tindakan-tindakan nyata. Yang kedua, faktor objektif. Berdirinya Muhammadiyah adalah lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Umat Islam masih sangat berpegang kuat pada tradisi-tradisi peninggalan zaman purba, Hindu, dan Buddha, serta tidak berani melakukan pembaharuan atau ijtihad. Berpikir jumud, sangat formalistik dalam beragama, siklus-siklus dalam perjalanan kehidupan manusia. Ketiga, masih dalam rahim sang ibu, lahir, khitan, nikah, dan mati selalu ditandai dengan ritual-ritual keagamaan tradisional. Sedangkan kesemarakan keagamaan lebih sifat seremonal.
Faktor objektif yang lain yang mendorong didirikannya Muhammadiyah adalah persoalan kristenisasi oleh Belanda. Pemerintah Belanda berasumsi bahwa kristenisasi akan memperlunak perlawanan pribumi. Berangkat dari pemikiran semacam ini, Belanda kemudian mendukung penuh kegiatan misionaris. Berbagai fasilitas diberikan oleh Belanda, baik dalam bentuk kebijakan maupun finansial. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, kenyataan ini harus dihambat agar umat Islam terhindar dari upaya-upaya permutatan. Materi yang selanjutnya adalah tentang memahami Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menuntut ilmu dari beberapa guru dan kiai selama berada di Mekah. Ia pergi haji pada usia 15 tahun dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak belajar dengan pemikiran-pemikiran para pembaharu Islam, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Di sanalah kemudian ia berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, termasuk salah satunya untuk mempelajari tata organisasi. Ia kemudian bergabung dengan Perkumpulan Budi Utomo dan menjadi salah satu pengurus di dalamnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan diperkenalkan dengan organisasi ini oleh Mas Jojo Sumarto, yang juga seorang anggota dan teman dekat dari Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Ia mempunyai beberapa kerabat di Kauman dan sering berkunjung ke sana. Setelah mendapatkan beberapa informasi dari Jojo Sumarto, berkawan dengan beberapa anggota Budi Utomo dan menghadiri pertemuan-pertemuannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan merasa bahwa organisasi ini adalah organisasi yang bisa sepenuh hati ia dukung. Dari situlah ia banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman sekaligus mempunyai kesempatan untuk berdakwah mengenai agama Islam dan akhlak mulia di perkumpulan tersebut. Sesuai dengan sumber dan bahan yang ada, pokok-pokok pikiran dan pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagaimana uraian di bawah ini. Yang pertama, dalam bidang akidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sejalan dengan pandangan dan pemikiran ulama salaf. Yang kedua, menurut pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beragama itu adalah beramal, artinya berkarya dan berbuat sesuatu, melakukan tindakan sesuai dengan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang beragama adalah orang yang mendapatkan hidupnya dan jiwanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibuktikan dengan perbuatan dan tindakan seperti rela berkurban, baik harta benda dan dirinya, serta bekerja dalam hidupnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dasar pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jika dari keduanya tidak ditemukan kaidah hukum yang eksplisit, maka ditentukan berdasarkan kepada penalaran dengan menggunakan kemampuan berpikir logis, akal pikiran, serta ijma dan qiyas. Yang keempat, terdapat 5 jalan untuk memahami Al-Quran, yaitu mengerti artinya, memahami maksudnya, selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah larangan dan perintah agama yang telah diketahui telah ditinggal dan perintah agama telah dikerjakan, tidak mencari ayat lain sebelum isi ayat tersebut dikerjakan. Yang kelima, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyatakan bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari penerjemahan Al-Quran dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Untuk memperoleh pemahaman demikian, orang Islam harus selalu memperluas dan mempertajam kemampuan akal pikiran dengan ilmu matik dan logika. Yang keenam, sebagai landasan agar seseorang suka dan bergembira, maka orang tersebut harus yakin bahwa mati itu bahaya. Akan tetapi, lupa kepada kematian merupakan bahaya yang jauh lebih besar dari kematian itu sendiri. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan menyatakan selanjutnya bahwa harus ditanamkan pada hati seseorang ghiroh dan gerak hati untuk maju dengan landasan moral dan ikhlas dan dalam beramal. Yang ketujuh, kunci persoalan peningkatan kualitas hidup dan kemajuan umat Islam adalah pemahaman terhadap berbagai ilmu pengetahuan yang sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya, dalam pandangan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai pesan, menjadilah insinyur, guru, master, dan kembalilah berjuang dalam Muhammadiyah. Yang kedelapan, pembinaan generasi muda atau kader dilakukan dengan jalan interaksi langsung. Untuk melaksanakan teorinya tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan kepanduan yang kemudian diberi nama Hifzul Waton, pengajian pemuda remaja yang dikenal dengan nama Fathul Asror Miftahu As-Sa'adah. Yang kesembilan, strategi menghadapi perubahan sosial akibat modernisasi adalah merujuk kembali Al-Quran, menghilangkan sikap fatalisme, sikap taklid. Strategi tersebut dilaksanakan dengan menghidupkan jiwa dan semangat ijtihad melalui peningkatan kemampuan berpikir logis rasional dan mengkaji realitas sosial. Dan yang ke-10,
Objek gerakan dakwah Muhammadiyah melalui rakyat kecil, kaum fakir miskin, para hartawan, dan para intelektual. Materi yang selanjutnya adalah tentang memahami Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Miladiyah oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang diatur dengan majelis-majelis, bahagian-bahagiannya mengikuti perkembangan zaman serta berdasarkan syuro yang dipimpin oleh hikmah di dalam permusyawaratan dan muktamar. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya, Nabi Muhammad, guna mendapat karunia dan ridhonya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia, nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah. Anggaran Dasar Muhammadiyah memuat nama organisasi, nama pendiri, tempat bisnis, identitas, dan asas, lambang organisasi, maksud dan tujuan, usaha, manajemen, pimpinan, unsur pimpinan, organisasi otonom, permusyawaratan, rapat, kekayaan, dan keuangan, serta laporan. Materi yang kelima adalah tentang memahami kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan ajaran Islam yang asli dan murni, dan yang kedua kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Selanjutnya, sifat-sifat Muhammadiyah. 10 sifat kepribadian Muhammadiyah itu menjadi sifat kebangsaan Muhammadiyah sebagaimana modernisasi itu diperlukan. Sifat moderat yang tercantum dalam 10 sifat kepribadian Muhammadiyah harus terus kita gelorakan di media sosial. Maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya, terutama yang terjalin di bawah ini. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan, serta merujuk contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam arus perkembangan masyarakat dengan maksud istilah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam dan membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah. Dan yang ke-10, bersifat adil dan kolektif ke dalam keluar dengan kebijaksanaan. Dan materi yang selanjutnya adalah tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau disingkat dengan MKCHM ini merupakan dokumen ideologis di Muhammadiyah karena memuat pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, keagamaan, dan keutamaan yang menjadi ranah gerak utama Muhammadiyah. Isi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan sumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-cita untuk bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam,
Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, serta menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, dunia dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, dan ibadah, dan muamalah duniawiyah. Dan yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Sekian video materi Al-Islam Kemuhammadiyahan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.